gagal menjadi manusia. Akhirnya, aku sungguh-sungguh bukan lagi manusia. Gagal menjadi manusia, Dazai Osamu, halaman 145. Halo para Kruna, selamat datang di segmen Kruna Litera. Oke, jadi kali ini segmen ngobrolin buku pertama dari aku ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Rara. Jadi aku baru aja ngebacain buku Gagal Menjadi Manusia yang kedua kalinya. Dan impresi keduaku masih sama kayak impresi pertama kali waktu aku baca. Cuman kayak lebih ngena aja gitu. Oke, jadi pada episode pertama ini aku mau bacain Gagal Menjadi Manusia dari Dazai Osamu. Dan aku juga mau bahas apa yang dibahas dan yang ingin diutarakan dari buku ini. Jadi aku mau ngasih tahu kalau ini mengandung beberapa spoilers. Ya, oke, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, jadi buku Gagal Menjadi Manusia ini merupakan buku karya Dazai Osamu yang diterbitkan pertama kali di Jepang pada tahun 1948. Nah, judul aslinya itu Ningen Shikaku, gitu gak sih bacanya? Kurang tahu ya, tapi Ningen Shikaku. Oke, aku udah nyoba sebisa mungkin ya. Oke, lalu buku ini tuh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mai dan dicetak sebanyak 156 halaman. Nah, meskipun ini tuh merupakan buku terjemahan ya, tapi terjemahan bahasa Indonesianya ini masih masih kayak mudah dipahami, terus masih ada rasanya ya, gimana ya bilangnya, masih ada esensi dari tulisan awalnya gitu loh. Oke, aku mau mulai dulu bahas buku dari awal ini. Oke, kita mulai dari catatan pertama ya di buku ini, yaitu di halaman 13. Ini tuh dibuka dari kalimat yang udah mengguncang ya. Kalimatnya adalah hidupku penuh aib. Nah, baru mulai udah kayak kita udah bisa tahu gambaran kalau misalnya buku ini itu punya sudut pandang orang pertama. Nah, jadi di buku ini tuh kayak ngegambarin atau menceritakan keseharian dan istilahnya ini tuh kayak diary-nya si tokoh utamanya, yakni Obayozo. Nah, di cerita ini Obayozo itu sebenarnya kecilnya itu dia tinggal di keluarga yang berkecukupan. Bisa dilihat ini ada di kalimat aku juga tak tahu apa itu lapar. Nah, maksudku, aku tak punya sedikit pun wawasan tentang sensasi seperti apa atau yang mana yang disebut lapar. Nah, ini kan bisa jadi indikasi ya kalau misalnya si Yozo ini dia itu selalu berkecukupan keluarganya. Nah, siapa sangka karena dia ini berkecukupan gitu ya, jadinya dia nggak tahu gimana sih krusialnya pemenuhan gizi, pemenuhan makanan di luar sana itu kayak gimana. Dia tuh nggak tahu, dia nggak tahu gambaran di masyarakat luas gitu. Tapi di antara ketercukupannya itu ada kalimat yang terbalik, yaitu gini, dia bilang gini, waktu terburuk adalah waktu makan di rumahku sendiri. Nah, kenapa ini? Berarti ada sesuatu dong di rumahnya ya. Nah, ini ada lagi kalimat. Di dalam ruang remang itu, gambaran belasan orang keluargaku yang makan dalam diam membuatku merasakan hawa dingin yang meremangkan bulu kuduk di sekujur tubuhku. Nah, berarti dia kayak nggak nyaman gitu ya sama keluarganya sendiri. Habis itu, ada juga ini. Di tengah itu, ide yang akhirnya datang padaku adalah melawak. Berarti dia untuk menghilangkan ketidaknyamanannya kepada keluarganya, dia akhirnya ngelawak ya kan. Dia ngelawak buat jadi kayak tameng gitu ya kali ya. Atau biar dia tuh bisa ngerasa nyaman, atau dia bisa merasa kayak membaur gitu kali ya ke keluarganya saat dia masih kecil. Sejak kecil, aku sama sekali tak dapat memahami kesulitan apa yang sedang dihadapi manusia atau apa yang mereka pikirkan, bahkan terhadap keluargaku sendiri. Nah, mungkin ini mencakup yang tadi ya, karena dia itu kan dari kecil kan berkecukupan.
Jadi dia nggak tahu di luaran itu kayak gimana. Jadi untuk kebutuhan fisiologis waktu kecil dia tuh tercukupi secara tidak sadar mungkin ya kalau dia. Cuman mungkin secara kebutuhan psikologis mungkin kurang, karena dia sendiri merasa dia harus bertameng dengan cara ngelawak gitu kan. Nah ini juga ada kalimat, aku juga tak pernah membantah ucapan orang tuaku. Omelan kecil saja terasa menggelegar, sekeras petir yang menyambar dan rasanya bisa membuatku gila. Tuh, berarti dia itu hidup di keluarga yang orang tuanya itu merupakan orang tua yang otoriter gitu kan. Itu kenapa dia ngerasa kayak kurang nyaman gitu kan di keluarganya, sehingga dia harus ditutupi dengan lawakan itu. Nah, ayahnya ini dia itu merupakan politikus. Dia itu sering dinas ke Tokyo. Jadi mungkin karena ini juga dia kurang akrab ya sama si Yozo ini. Terus juga ada kalimat, karena aku terus diam dan enggan, air muka ayahku berubah menjadi agak kesal. Tuh, berarti bisa dilihat ya kalau misalnya ayahnya ini gampang marah gitu ya. Jadi si Yozo ini dia tuh mulai kayak takut gitu loh untuk mengutarakan apa yang sebenarnya ia mau, apa yang sebenarnya ia rasakan, sehingga dia tuh cuman bisa ngelawak aja gitu. Nah, tapi si Obayozo ini dia tuh termasuk termasuk siswa yang dia tuh punya nilai yang bagus gitu. Terus dia tuh juga terbilang tampan. Nah, karena dia nilainya bagus, dia tampan, dia tuh jadi kayak punya banyak pujian gitu loh. Nah, setelah dia mendapatkan pujian itu, dia tuh malah merasa diri sih, dia tuh nggak enak gitu. Dan dia tuh tidak ingin dihormati, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai badut gitu ya kan. Jadi dia melawak gitu. Jadi meskipun nilainya bagus, dia tetap melawak karena dia tidak nyaman dengan pujian. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada suatu saat ketika ayahnya ini berpidato ya, jadi ayahnya berpidato. Nah, ada orang-orang yang dianggap mendukung ayahnya, tapi malah bilang kalau pidato ayahnya ini jelek dan bersifat menjilat gitu loh. Dan gujingan itu ya, hibahnya itu kedengeran nih sama si Obayozo. Jadi Obayozo ini ngerasa kalau misalnya manusia itu saling menipu gitu. Jadi dia tuh menganggap kalau sanjungan itu merupakan tipuan gitu, karena dari kecil dia ngeliat gitu, dia ngelihat ayahnya ditipu dengan sanjungan, padahal di belakangnya diolok-olok. Oke, sekarang kita masuk ke catatan kedua. Nah, di catatan kedua ini udah mulai nggak beres nih pikirannya. Dia bilang gini, menurutku membuat seseorang mati itu justru menghadiahi orang yang aku takuti tersebut dengan sebuah kebahagiaan. Tuh, berarti dia itu menganggap kalau suatu kematian itu merupakan suatu hadiah. Kenapa dia bisa kepikiran gitu? Karena dia kan ini pertama kan dikenal sebagai badut ya di kelasnya. Nah, dia ketemu sama Takeichi. Takeichi ini tahu kalau misalnya dia itu cuma pura-pura ngelucu, dia pura-pura aja jadi badut gitu. Jadinya dia ngerasa takut, ngerasa jengkel gitu ya sama si Takeichi. Dia tuh kesel banget, tapi dia nggak mau membunuh Takeichi karena menurutnya kalau Takeichi mati, Takeichi enak dong hidupnya gitu. Bukan enak hidupnya, malah nggak hidup dong. Karena di sini dia udah ngerasa kayak kayak kehidupan itu cuman bohongan gitu. Yang enak itu ya kalau udah mati gitu. Ini masih SD loh, udah kepikiran kayak gini. Kayak nanti di belakangnya malah lebih seru lagi. Nah, setelah itu dia tuh juga ngerasa kalau misalnya perempuan itu dia tuh lebih sulit dipahami, lebih licik gitu ya daripada laki-laki. Tapi berkebalikan, dia tuh malah cenderung didekatin sama perempuan. Perempuan itu banyak yang nyaman buat temenan, buat curhat dia. Nah, karena hal itu dia ngerasa kayak
salah apa sih, aku nggak suka digini gitu kan. Ya akhirnya dia ngerasa itu sebuah hinaan. Jadi intinya dia tuh nggak bisa sama sekali buat menerima pujian gitu. Avoidance attachment, gila. Obayozo ini kan dia kan kesel ya kan sama Takeichi, dan dia juga takut kalau misalnya Takeichi ini bisa nyebarin ke teman-temannya yang lain kalau misalnya si Obayozo ini cuman kayak sandiwara aja selama ini jadi badut gitu kan. Akhirnya mau gak mau si Obayozo dia tuh berteman sama si Takeichi biar Takeichi ini gak perlu nyebarin gitu lah intinya. Mungkin itu pemikirannya masih anak SD ya. Terus Takeichi akhirnya karena berteman sama si Yozo, dia tahu sifat aslinya Yozo, dan dia tahu kalau misalnya si Yozo ini punya bakat dalam melukis. Nah karena itu akhirnya si Yozo ini gabung ke bengkel lukis. Di bengkel lukis ini dia akhirnya ketemu sama orang lagi ya, sama anggota bengkel lukis yang akhirnya nanti jadi temennya yang kayak menyesatkan dia ke kehidupan yang selanjutnya gitu. Namanya Horiki. Horiki ini dia juga bisa basa-basi ya sama orang lain. Dia tuh 11-12 sama si Obayozo. Cuman Horiki ini dia punya apa ya, punya tujuan. Jadi dia itu bisa basa-basi sama orang buat menguntungkan dirinya. Sedangkan kalau misalnya si Obayozo ini dia basa-basi sama orang, dia bisa bercanda karena dia takut sama manusia, dia berlindung. Nah terus akhirnya Yozo ini join ke suatu perkumpulan yang dimana si Yozo ini sebenarnya kurang setuju sama ideologi perkumpulan itu. Cuman dia tuh suka aja di situ karena dia bisa melawak tanpa harus ada kayak tekanan gitu dari pujian-pujian orang lain. Nah Yozo ini kan benar-benar mau mempertahankan topengnya sebagai pelawak gitu kan. Jadi ya dia nyaman di sana karena dia bisa mempertahankan itu. Nah di sana dia udah mulai bisa membolos gitu kan. Ini di sekolah menengah ya tadi ya. Dia sudah bisa mulai membolos, dia sudah bisa mulai mengenal kabur sekolah gitu ya. Setelah itu dia ngerasa bersalah gitu kan atas dosanya gitu, dosa bolos gitu kan. Nah ditambah dia kan sebelumnya kan join ke komunitas ilegal. Ketika komunitas itu meminta tolong kepada Yozo, dia itu nggak bisa menolongnya lagi. Itu udah kayak anggap dia udah menumpuk dosa selama ini gitu kan. Akhirnya dia kabur dari komunitas itu, dan ini pertama kali dia memikirkan untuk mati. Nah ketika dia udah memikirkan buat mati, dia ini ketemu sama perempuan. Jadi mungkin ini cinta pertamanya si Yozo ya. Di sini ketika Yozo ini bertemu sama perempuan ini, Yozo ini ngerasa kalau misalnya dia itu nggak perlu jadi badut gitu ya. Dia bisa jadi dirinya sendiri. Dia bisa jadi apa ya? Pokoknya dia nggak perlu jadi badut gitu. Nah si Yozo ini kan sebelumnya kan sejak gabung ke komunitas itu dia udah punya kebiasaan buat mabuk-mabukan, dan itu yang bikin dia punya hutang banyak untuk beli alkohol gitu. Sedangkan uang kiriman dari ayahnya itu sedikit. Akhirnya dia hutang gitu. Nah akhirnya karena ada perempuan ini, dia tuh sadar kalau misalnya dia sendiri yang menjerat diri ke dalam hutang itu. Nah tapi dia masih berteman nih sama si Horiki, padahal si Horiki ini yang semakin menjerat Yozo ke dalam lubang maksiat gitu ya. Setelah dia merasakan kalau dirinya itu benar-benar berdosa gitu ya, dia akhirnya mencoba untuk bunuh diri bersama kekasih pertamanya yaitu Tsuneko. Jadi mereka berdua menenggelamkan diri di Kamakura. Tapi yang mati hanyalah perempuan itu saja. Cuman Tsuneko yang mati.
sedangkan Yozo ini tidak, padahal dia yang mengajak. Nah di situ mulai tambah lagi nih, dia udah ngerasa banyak dosa, dia ngajak orang lain buat nemenin mati, malah yang nemenin itu yang mati gitu. Dia makin stres aja gitu kan. Cinta pertamanya dibunuh oleh dirinya sendiri gitu. Jadi ya dia makin ngerasa gagal jadi manusia gitu. Oke, jadi kita udah masuk lagi ke catatan ketiga. Nah, setelah kematian cinta pertamanya itu, dia akhirnya berusaha buat hidup lagi kan, karena tindak kriminal ini ditangguhkan karena melihat kondisi mental si Yozo yang sudah tidak bisa dijadikan acuan untuk tindak pembunuhan gitu. Jadinya Yozo ini dia berusaha bertahan hidup dengan cara dia membuat kopi bajakan. Nah, dia akhirnya tinggal bersama si Zuko, yaitu perempuan yang punya anak. Jadi dia janda gitu ya. Nah, selama hidup itu dia kan udah membuat kriminal ya. Dia malah buat komik bajakan. Nah, yang dimana uang itu harusnya buat membiayai dirinya dan keluarganya, malah dipakai untuk mabuk-mabukan lagi. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu. Sampai akhirnya di dalam kepalanya itu kayak banyak dialog gitu loh. Ini kayak di halaman 104. Dia masih dihantui gitu kan sama pemikirannya gitu. Jadi ada dialog gini. Kalau kau lakukan itu, kau akan mendapatkan pembalasan dari masyarakat. Bukan masyarakat, itu kau bukan. Kau akan segera dibunuh oleh masyarakat. Bukan masyarakat, kaulah yang akan membunuh kan. Nah tuh, jadi dia kayak bener-bener hidupnya tuh gak bisa tenang. Di pikirannya banyak banget dialog. Nah karena dia itu benar-benar kecanduan gitu ya buat mabuk-mabukan, dan pendapatannya dari membajak komik itu tidak cukup, akhirnya dia nyoba gitu buat menggadaikan baju. Nah dia bisa menggadaikan baju, dia masih ngutang gitu. Jadi masalahnya berputar lagi. Padahal tadi di awal si Yozo ini hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Nah setelah itu karena dia udah benar-benar stres gitu ya, suatu saat di bar ketika lagi minum-minum nih, dia ketemu sama Yoshi. Yoshi ini masih perawan dan dia tuh kayak lugu, polos gitu. Jadi si Yozo ngerasa kayak wah aku adem banget lihat dia gitu, aku yang penuh dosa ngeliat dia gitu kan. Jadi kayak aku mau nikah sama dia gitu. Dia punya keinginan untuk menikah sama si Yoshi. Akhirnya mereka pun menikah. Tapi ketika sudah si Yozo ini kan udah merasakan kayak oke, aku kayak I deserve to be happy, untuk merasakan pernikahan yang indah bersama seorang perawan yang masih polos, masih lugu gitu. Tapi tiba-tiba dia mendapati kalau istrinya yang masih polos ini dinodai atau diperkosa oleh orang. Nah ini nih ada kalimatnya. Ini yang aku bilang kenapa kok terjemahannya nih dia tuh masih ada rasanya gitu. Coba perhatikan bahasanya. Jendela kecil di atas kamarku terbuka, dan dari situ terlihatlah bagian dalam ruangan. Lampunya menyala, dan di depanku ada 2 ekor binatang yang menggeliat. Aku merasa pusing. Ini pun wujud manusia. Tidak pantas aku merasa terkejut. Batinku dengan nafas yang menggelagapan. Ini barusan ya, kalimat barusan ini itu menggambarkan kejadian ketika Yoshi itu diperkosa. Jadi kayak kayak bener-bener akhirnya dia bener-bener kayak desperate gitu kan. Kok ada gitu ya keindahan seindah ini, kepolosan seperti ini, itu kok sampai dinodai gitu kan. Sampai dia mempertanyai gini,
harus ditanyakan kepada Tuhan. Percaya itu adalah kejahatan. Nah akhirnya kan si Yozo ini kan kayak udah bener-bener kayak udah diperbankan. Akhirnya dia sampai bilang gini, aku bahkan memiliki kecurigaan terhadap keelokan. Segalanya jadi sulit dimengerti, dan satu-satunya yang dapat aku andalkan hanyalah alkohol. Jadi dia balik lagi ke kebiasaan lamanya, yaitu minum minuman keras lagi. Tapi waktu itu dia kayak masih pura-pura nggak tahu gitu kalau misalnya Yoshi itu telah diperkosa gitu kan. Jadi waktu itu malam-malam dia kan nggak bisa tidur. Yoshi nggak bisa tidur dan akhirnya dia itu pingin bikin air gula. Dia bikin air gula, terus dia ke dapur. Waktu dia buka gula, dia malah melihat obat tidur. Obat tidurnya itu namanya tuh dial gitu kan. Nah waktu itu dia langsung kepikiran, dia seduh semua itu obat itu satu kotak karena dia pingin dia itu nggak bangun gitu. Jadi ini percobaan bunuh dirinya lagi, dan dia itu dinyatakan mati oleh dokter selama 3 hari, bayangkan. Tapi dia bangun lagi, jadi kayak dia udah bener-bener nyerah, tapi dia bangun lagi. Dia coba lagi, dia bangun lagi gitu kan. Akhirnya dia udah bener-bener nyerah dan dia pingin cerai sama Yoshi. Jadi dia sampai bilang gini, yang aku tahu, aku ini hanya gumpalan dosa dan kejahatan yang sedikit demi sedikit menuju pada kemalangan yang semakin menjadi dan tak ada cara nyata untuk mencegah atau menghentikannya. Jadi ya dia udah benar-benar nyerah banget gitu kan. Akhirnya dia mikir buat beli obat nih, dia udah mulai mau ngobat nih. Dia akhirnya mencoba untuk suntik morfin. Nah dia itu sebenarnya nyobain itu buat mungkin untuk memperburuk yang ada di dirinya gitu. Nah karena udah kayak dia udah dalam lingkaran setan gitu ya, dia sampai akhirnya benar-benar ingin mati. Dia bilang gini, ingin mati, aku benar-benar ingin mati, aku sudah tak mungkin pulih, aku ingin mati, aku harus mati, hidup itu hanya benih dosa. Kayak bayangkan, ini buku terjemahan. Kalau aslinya aku nggak tahu ya gimana sengena apa gitu ya aslinya nanti. Jadi dia tuh kayak udah apa ya? Dia akhirnya nyoba. Terus dia akhirnya nyoba lagi. Dia akhirnya menggunakan 10 suntikan morfin sekaligus. Tapi dia gak mati, dia muntah darah gitu. Dia makin gila gininya. Nah akhirnya dia pulang ke kampung, dia pulang ke tempatnya waktu masih kecil. Nah di situ dia tahu kalau misalnya ayahnya udah meninggal. Ketika ayahnya meninggal, dia sadar kalau misalnya ayahnya ini yang menyebabkan semua ini itu terjadi. Karena tadi kan ayahnya itu sangat otoriter gitu, jadi dia nggak tahu gimana caranya menghadapi manusia, gimana caranya kayak menghadapi masalah, karena selama ini ayahnya otoriter tapi secara fisiologis kebutuhannya itu sangat terpenuhi. Jadi dia nggak tahu gimana kalau misalnya nanti di masyarakat dia mengalami kekurangan secara fisiologis, kebutuhan makan, sandang, dan papan. Sejak tinggal di sana, ada pelayan juga namanya Tetsu, pelayannya si keluarganya Yozo ini. Dia tuh udah berkali-kali memperkosa secara tak wajar gitu. Jadi kayak dia bener-bener ngerasa hina, tapi dia diperkosa juga. Jadi kayak bener-bener ya gitu lah. Aduh kasihan banget gila. Nah sebenarnya catatannya udah sampai situ aja sih. Cuma ada catatan 1 sampai 3. Terus di bab selanjutnya tuh bab epilog. Nah ini tuh kayak jadi sudut pandang apa ya, jadi kayak jadi gini kalimatnya, saya tidak mengenal langsung orang gila yang menulis catatan ini. Jadi ini tuh sama aja kayak orang ini yang membaca catatan si Yozo tadi gitu. Nah tapi orang-orang tetap nggak nyangka kalau misalnya si Yozo ini ternyata punya masa lalu yang kelam gitu ya. Karena ada kalimat gini, Diyo atau si Yozo ini kadang dipanggil Diyo.
dia yang kami kenal itu orangnya tulus, penuh kepedulian. Jadi kayak si Yozo ini oleh orang-orang ini dianggap jadi kayak anak baik-baik banget gitu kan. Tapi kok bisa memiliki catatan seperti itu? Jadi bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang kita anggap baik, kita anggap nggak punya masalah gitu ya, itu bisa jadi punya masalah seperti depresi yang dialami oleh Yozo gitu ya. Nah, kalau menurutku pribadi, kenapa si Yozo ini bisa kayak gitu ya? Mungkin ya karena masa kecilnya gitu, karena orang tuanya yang otoriter tapi sangat memanjakan atau sangat memenuhi kebutuhan fisiologis, yang kemudian ketika sekolah menengah, ketika Yozo ini harus dihadapkan dengan uang saku yang sedikit dan pertemanan yang buruk, nah itu baru mulai dia kebingungan gimana cara mengatasi ini semua gitu. Dia tuh cuma bisa melawak gitu kan, karena dia tidak punya kebutuhan rasa aman dari kecil, dia juga tidak punya kebutuhan cinta dan rasa saling memiliki. Dia punya di awal, tapi akhirnya mati karena dia membunuh dalam tanda kutip ya. Terus dia juga udah nggak punya kebutuhan harga diri. Dulu harga dirinya tuh ya sebagai pelawak gitu kan. Di akhirnya dia nggak punya harga diri itu lagi. Jadi dia sudah tidak bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia gitu kan. Yang dimana ketika semua itu menumpuk, tubuhnya itu akhirnya berusaha melindungi diri gitu kan. Otak manusia ini setahuku ya, dia itu didesain itu untuk membuat manusia selalu merasa senang. Jadi ketika ada hal-hal yang gak ngenakin ini, jadi akhirnya otak ini bikin gimana caranya biar bisa senang gitu. Akhirnya otak ini melindungi Yozo dengan cara melakukan hal-hal negatif, seperti kayak tadi dia minum-minum, dia hutang sana sini gitu kan, yang akhirnya ditambah dia kecanduan morfin. Jadi dia kayak dari pihak jadi dia dari sisi internal, dari otaknya sendiri udah salah, terus dari pihak eksternal, dari zat-zat morfin ini dia itu udah kacau gitu kan. Akhirnya dia pingin bisa mengaktualisasikan diri sendiri, dia pingin bisa punya free will yang benar-benar ini aku loh yang melakukan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri itu. Jadi ini benar-benar kayak wow. Ini berarti udah totalnya ketiga kali aku baca dia. Jadi untuk impresinya menurutku good job sih. Wow. Penerjemahnya siapa? Penerjemahnya Asri Pratiwi. Wow, keren banget. Terima kasih sudah menerjemahkan ini. Kayak masih nyambung gitu juga kan dibaca. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau kalian suka sama bacaan kayak gini, ya beli aja gitu. Beli, baca, terus rasakan gitu, dan coba tanyain ke diri kalian sendiri, sebenarnya kalian ini sudah berhasil nggak jadi manusia? Sebenarnya kalian ini manusia atau gagal jadi manusia? Oke, itu aja dari aku. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah.